Kesempurnaan seorang manusia itu adalah apabila kita telah mampu untuk berbuat yang terbaik untuk orang lain. Metamorfosis, kita pun boleh dikatakan bermetamorfosis, walaupun bagai dalam arti kata adalah proses semangat berperubahan atau perpindahan dari wujud yang tadinya lalai, yang tadinya penuh dengan kemaksiatan, berusaha kita untuk apa? Untuk menjadi manusia rahmatan lil alamin. Karena manusia rahmatan lil alamin itu dambangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusianya, hambanya, rahmat bagi seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Pemirsa sahabat TVNU Medan dimanapun Anda berada, pada hari ini kita berjumpa kembali di saluran yang sama, di program yang sama, dengan narasumber yang berbeda dan dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah, di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberi kesempatan berbincang-bincang seputar Ramadan. Pemirsa sahabat TVNU Medan, pada hari ini kita telah mendatangkan narasumber, yaitu Al-Ustadz Haji Judri Hutagalung SAG MSI. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Pemirsa sahabat TVNU Medan, pada hari ini Al-Ustadz telah berada di hadapan kita bersama, di depan kita bersama, yang akan membawakan tema tentang puasa sebagai metamorfosis hidup. Jadi kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, bisa kiranya mendengarkan ceramah singkat ilmu yang bermanfaat dari Al-Ustadz yang akan disampaikan. Semoga apa yang akan disampaikan Al-Ustadz ini bisa kita dengarkan dengan baik dan dapat kita pahami dengan sebaik mungkin, supaya kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan wawasan yang baru. Mari kita persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ceramah singkatnya. Kepada Al-Ustadz, persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Mari sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat indah ini kita masih dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan dan melebihi daripada itu adalah dengan nikmat iman dan Islam dalam suasana melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bersalam ke ruh yang sama kita muliakan, mustika alam, junjungan alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kelak kita sangat harapkan di hari yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sahabat-sahabat hadirin pemirsa TVNU Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagai wujud transformasi hidup manusia. Secara bahasa memang bahwa yang disebut dengan bertransformasi itu, bermetaforsis itu adalah cenderung akan disandarkan kepada hewan. Namun kita sebagai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, termasuklah hewan, dalamnya adalah menjadi salah satu menjadi contoh kepada kita dalam hal berkehidupan, dalam hal menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kembali sahabat-sahabat
pemirsa TVNU Kota Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya bahwa puasa adalah wujud metamorfosis hidup manusia? Secara bahasa, bermetamorfosis itu tentu artinya adalah berubah bentuk fisik secara katakanlah secara radikal. Apakah misalnya kalau lalat itu bertelur nanti akan berubah menjadi ulat, kemudian terus akan berubah menjadi kepompong, terus akan berubah menjadi wujud lain. Apakah lalat? Kalau lalat, apakah kalau bangsa kupu-kupu dan sebagainya. Inilah metamorfosis yang terjadi terhadap hewan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, katakanlah ya, makhluk hewan ini katakanlah ulat tadi semisal. Secara kasat mata memang bahwa ulat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang barangkali agak menjijikan kepada kita. Kita lihat ketika ulat itu memakan segala bentuk makanan, tak peduli dia asalkan ada di depannya yang bisa dikunyah akan ia kunyah. Inilah ulat. Namun sesungguhnya bahwa Allah ciptakan ulat itu adalah sebagai unsur tarbiyah kepada kita manusia, bahwa manusia itu pun harus berusaha untuk merubah dirinya. Sama halnya dengan ulat, kebahagiaan seekor ulat semisal adalah ketika ia akan merubah hidupnya, ketika ia akan berubah dari hidup yang selama ini menjijikkan kepada orang lain, ia ingin merubah hidup agar ia memberikan kesenangan kepada orang lain. Maka ia pun dalam ilmu, katakanlah ilmu biologi, mengalami metamorfosis. Beberapa minggu setelah itu, setelah ia makan dan sebagainya, maka ia ingin merubah diri sungguhnya, ingin lebih baik agar dicintai orang, maka ia pun bermetamorfosis menjadi dalam bentuk kepompong. Inilah gambaran ulat, inilah saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, pemirsa TVNU Kota Medan. Halal semua kita makan, tak peduli kita. Yang penting makan, konsumtif. Yang penting kita bisa bagaimana mempertahankan kehidupan kita melalui makanan kah, melalui pekerjaan kah, melalui apa yang bisa untuk membuat hidup kita eksis. Maka datanglah Ramadan. Jangankan kita manusia, sedangkan ulat saja ingin merubah dirinya melalui metamorfosis. Maka kita pun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Ramadan ini adalah sebagai simbol, kalau kita analogikan seperti ulat, ulat akan mengalami transformasi metamorfosis melalui dalam bentuk kepompong. Dalam kepompong inilah selama 30 hari kurang lebih kita akan membentuk jati diri kita. Inilah Ramadan itu. Maka oleh karena itu manusia itu sesungguhnya adalah bagaimana ingin merubah diri ke arah yang lebih jauh lebih baik, maka ia harus melalui proses-proses tahapan-tahapan sebagaimana seekor ulat yang mungkin tadi membahayakan kepada kita, mendatangkan hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Tapi ketika ia ingin merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik agar dicintai oleh makhluk-makhluk yang lain, maka ia harus berusaha merubah diri dengan mengalami yang disebut dengan proses metamorfosis melalui kepompong. Itulah Ramadan. Dalam proses melalui kepompong ini tentu kita harus meninggalkan hal-hal yang kalau dalam agama kita tentu banyak hal-hal yang harus ditinggalkan. Bukan hanya secara materi saja, tapi in materi pun harus kita tinggalkan. Misalnya apa itu? Karena tujuan puasa itu adalah akan melahirkan manusia yang paripurna, manusia yang la'allakum tattaqun. Maka tentu hal-hal yang menghambat terwujudnya ciri khas tanda orang yang pada semestinya dan sejatinya bisa menjaga hal-hal yang merusak amalan-amalan kita. Sama misalnya ulat tadi, ketika masuk ia dalam bentuk kepompong, ia harus bersabar dalam proses sekian waktu, sekian masa misalnya, ia harus bersabar. Ketika ia tidak bersabar, katakanlah datang anak-anak semisal, ia tengoknya kepompong, diambilnya, dipetiknya ataupun dirusainya, maka akan keluarlah ulat dalam bentuk yang buncit dia. Buncit sementara nanti mungkin sayapnya tidak akan menjadi, maka ia akan sempurna. Jadilah ia nanti misalnya kupu-kupu tak bisa ia terbang. Setelah melalui puasa ini, setelah melalui kepompong itu yang diharapkan melahirkan yang tadinya hewan yang menjijikkan berubah menjadi yang sangat dicintai, yang memberikan yang memberikan warna, memberikan hasil,
memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tadi dia misalnya hanya ingin eksis mempertahankan hidupnya melalui makanan dan sebagainya, apapun ia makan, daun-daun ia makan, sehingga merugikan orang lain. Ia berubah diri, ia akan puasa dalam sekian hari untuk apa? Untuk menghasilkan, kalau tadi makhluk yang dibenci orang, yang dihindarkan orang, maka ia akan bertransformasi, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Maka ini adalah simbol ataupun sesungguhnya adalah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan itu adalah untuk menjadi sebagai contoh kepada kita bagaimana kita bisa menyikapi makhluk yang namanya tadi yang bisa melalui bermetamorfosis, yang tujuannya bukan semata-mata itu, tetapi kalau kita tarik secara akidah tauhid, jangankan manusia ingin bermetamorfosis, ingin berubah kepada hal yang jauh lebih baik, hewan pun ingin seperti itu. Ulat saja ingin, tak akan mau dia, tidak akan sempurna kehidupan seekor ulat kecuali ia telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang memberikan manfaat. Oleh karena itu pemirsa, kita sebagai manusia, ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa sesungguhnya, yang kita puasakan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tentu tujuannya tidak lain tidak bukan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah manusia yang sudah bermetamorfosis dari yang tadinya sebelum di bulan suci Ramadan barangkali, apakah makanan, apakah minuman, apakah tindak tanduk perbuatan, pergaulan dan sebagainya, tidak merasa terhalang ia laksanakan, tidak merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia sudah memasuki bulan Ramadan, maka ia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari kurang lebih. Kesempurnaan seorang manusia itu adalah apabila kita telah mampu untuk berbuat yang terbaik untuk orang lain. Melalui puasa, insya Allah kita akan mampu mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik sebelum kita masuk ke bulan Ramadan dan setelah kita selesai melaksanakan bulan Ramadan. Datanglah Syawal. Inilah kupu-kupu itu. Maka tugas kita adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana mampu dengan puasa itu bertransformasi kita. Berpindah tempat. Kita bukan ganti kulit, tidak. Kita kalau kulit mungkin ular pun berganti kulit, ular berganti kulit, tapi kita tidak. Kita berganti adalah mental spiritual kita berubah, semangat kita berubah, motivasi kinerja kita berubah, termasuklah menimbulkan atau memunculkan empati yang tinggi terhadap orang lain, terhadap masyarakat, melalui apa? Melalui kebaikan-kebaikan yang bisa kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Pemirsa TV NU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bagaimana bisa mampu untuk melihat hal yang sangat kecil saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seekor ulat. Ingat bahwa seekor ulat akan merasa sempurna kalau dia sudah memberikan manfaat dan dicintai oleh seluruh umat manusia. Kalau ulat pun bisa seperti itu, bagaimana kita dengan manusia? Tentu kita berikanlah yang terbaik, kita berikanlah hal-hal yang bisa membangun kebersamaan ini sesuai dengan apa tujuan daripada puasa itu. Di samping tentu kalau sudah dikatakan la'allakum tattaqun, tentu baik secara kemanusiaan maupun secara ketuhanan, baik vertikal maupun horizontal, kita telah memberikan segala macam kebaikan kepada masyarakat. Kalau sebelum Ramadan barangkali kita masih terbelenggu dengan hal-hal yang rutinitas yang kadang tidak kita sengaja ataupun kita sengaja, sadar atau tidak kita pandang siang atau malam, tidak kita pandang hujan atau kemarau, semua kita seolah-olah ingin bagaimana eksis hidup kita. Melalui Ramadan tentu semua harus ada filter-filter, harus ada saringan-saringan. Dengan saringan inilah menghasilkan manusia yang la'allakum tattaqun, yaitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya orang berhasil melalui proses Ramadan, masuk bulan Syawal, menyebarkan segala macam keharuman, kebaikan, ketakwaan kepada sesama. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan.
bagaimana proses bahwa manusia itu harus memiliki semangat untuk bermetamorfosis, dalam tanda kutip bertransformasi, bukan secara lahiriah tetapi secara batiniah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ya pemirsa sahabat TVNU Medan, tadi Al-Ustadz kita telah memaparkan tentang pengetahuan betapa pentingnya kita umat manusia memiliki sifat metamorfosis hidup. Tentunya di bulan puasa ini kita harus membuat potensi diri kita semakin meningkat. Kita buat wadah di bulan puasa ini menjadi wadah yang lebih baik, sehingga yang dulunya kita mungkin belum bisa banyak berbuat kebaikan, dengan datangnya bulan puasa ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih berlomba-lomba dalam hal untuk meraih kebaikan itu di bulan Ramadan ini. Amin. Kemudian Ustadz, saya ingin bertanya sedikit Ustadz, Ya. bagaimana kita untuk memberi masukan dan memberi arahan atau nasihatlah kepada saudara-saudara kita. Tentunya mereka telah diwajibkan puasa, namun masih ada juga sebagian dari saudara-saudara kita yang memang dari niat mungkin mereka sangat kuat, ada niatnya untuk berpuasa, namun masih banyak godaan-godaan yang mungkin menghampiri mereka sehingga terkadang mereka tidak tertahan, tidak bisa menahan diri dari godaan-godaan atau perihal-perihal nafsu-nafsu yang lain, begitu Ustadz. Seperti kita ketahui masyarakat kita tentu kebanyakannya ada yang sudah candu dalam hal merokok seperti itu Ustadz kan, terkhusus di kaum bapak-bapak. Sebagian ada saya dapat di kalangan masyarakat Ustadz, ada seorang bapak mengatakan kalau di bulan puasa ini, kalau dia misalnya berpuasa, dia tidak tahan untuk meninggalkan yang namanya rokok Ustadz. Sehingga dia mengatakan, kalau saya misalnya menahan diri untuk makan, untuk tidak makan, itu kemungkinan bisa saya tahan. Tapi kalau rokok ini berat katanya untuk meninggalkan rokok. Misal seperti dia katakan, saya coba puasa. Ketika di bulan puasa itu saya gelisah, kayak ada yang kurang. Tangan saya ini nyari-nyari atau mencari-cari seperti ada yang kurang. Jadi sehingga kalau dia tidak merokok, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak bisa bekerja. Seperti itu Ustadz kan. Tentunya yang seperti ini kan perlu kita kasih arahan Ustadz, perlu kita kasih masukan, sehingga kalau mungkin masih ada saudara-saudara kita yang mental spiritualnya masih belum dalam, perlu kita kasih, mungkin kalau ada tips-tips Ustadz, ada apa nasihat-nasihat perlu kita tekankan kepada saudara-saudara kita di luar sana yang belum bisa secara sempurna mengikuti atau melaksanakan bulan suci Ramadan ini, yang mana itu tentunya wajib dilaksanakan. Apalagi dalam keadaan masih sehat Ustadz, ya kan? Mungkin bisa Ustadz sedikit menyampaikan paparannya kepada pemirsa sahabat TVNU Medan supaya mereka sedikit dapat masukan atau ilmu Ustadz. Terima kasih sahabat-sahabat para pemirsa TVNU Medan, TVNU Medan. Sesungguhnya makanya dalam agama kita kan seperti itu Ustadz. Iya Ustadz. Innamal a'malu binniyat. Segala awal sesuatu itu diawali dengan niat. Makanya dalam agama kita bahwa niat itu, rukun puasa itu harus berniat. Ketika orang sudah berniat, insya Allah, ya saya perokok big smoker saya, perokok berat. Siap. Tapi ketika sudah pasang niat kita, kalau kita bedakan, kalau kita tidak pasang niat, misalnya kita bangun pagi, pasti lapar. Ya betul. Tapi ketika kita pasang niat, kita bangun pagi kok tak lapar. Siang, sore, bahkan sebenarnya sampai termotivasi kita, tak akan mati saya ini kalaupun saya tidak makan dan tidak minum, karena sudah berniat tadi. Apalagi lah dalam hal merokok, yang satu. Yang kedua adalah sesungguhnya kita kan seperti ini, kita sebagaimana ya diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, anggaplah bahwa ini adalah Ramadanmu yang terakhir.
kalau ini Ramadanmu yang terakhir, maka bagaimana agar kesempurnaan Ramadan itu bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Tadi seperti misalnya ya, jangankan kita, ulatlah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok-tengok memang ya paling menyenangkan itu kita bisa jadi umpan dia, kita umpan memancing. Tetapi ketika dia misalnya memakan sesuatu dan sebagainya, oke, silahkan. Memang kita lihat ya apa hubungannya dengan kita sebagai manusia. Rupanya seperti itu. Dia saja kalau mungkin kita tanya kenapakah engkau harus membungkus diri? Mungkin ia akan jawab, saya tak mau selama hidup saya dibenci oleh orang. Saya ingin merubah diri saya. Dalam perubahan ini saya harus melalui seperti ini. Tarekat saya mungkin bahasanya seperti itu. Saya ingin berubah agar dicintai oleh orang lain. Itu baru ulat. Bagaimana kita dengan manusia yang penuh dengan kelalaian, kemaksiatan? Maka tentu yang ketiga, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, itulah sesungguhnya motivasi kita untuk bersegera menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan niat, dengan motivasi, dengan keinginan kita untuk meyakini bahwa seluruh hidup kita yang telah penuh dengan kelalaian, kita ingin merubah, bermetamorfosis dengan puasa, ya insya Allah. Jangankan rokok lah ya kan, jangankan rokok, sedangkan orang yang tak sahur, orang yang musafir diberikan Allah Ta'ala keringanan, dia tak mau meninggalkan keringanan itu, karena ia ingin membersamai Ramadan itu. Barangkali demikian yang bisa sebagai solusinya. Ya. Oke, pemirsa sahabat TVNU Medan, Al-Ustadz kita telah menyampaikan, telah memaparkan, walaupun di dalam hati memang betul-betul sangat ingin melaksanakan puasa, namun masih ada juga godaan sehingga tak tertahan, tidak bisa melaksanakan puasa dengan baik. Seperti misalnya para orang tua, kaum ayah misalnya, yang bekerja berat, tentunya harus ada niat sekuat mungkin untuk tetap berpuasa. Walaupun mungkin ketika sampai ke lapangan kerja merasa berat, Ustadz ya. Iya, betul. Itu mungkin bagaimana hukumnya harus penjelasannya ada lagi, Ustadz ya. Mungkin bisa dibahas di lain waktu nanti, Ustadz ya, bagaimana itu ceritanya, Ustadz kan. Namun kita tidak boleh melepaskan niat itu, Ustadz. Iya, betul. Ya, kita sebagai umat Islam harus menanamkan diri, diawali dengan niat. Ya, kita yakinilah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita dengan senang hati, dengan gembira melaksanakan puasa. Kita ini kan diperintahkan untuk menjalankan perintahnya Allah. Ya, tentunya kita harus mengambil iktibar sebagaimana yang telah disampaikan Ustadz tadi. Ulat saja, ya, hewan yang namanya ulat saja, dia ingin merubah hidupnya yang awalnya orang tidak suka melihatnya, dan sehingga dia bermetamorfosis, sehingga dengan proses dia berubah menjadi kepompong seperti kupu-kupu, dan dengan seiring berjalannya waktu dia merubah dirinya menjadi makhluk yang indah, yaitu kupu-kupu. Untuk terakhir bisa kata-kata penutupnya Ustadz, closing statement kepada sahabat TVNU Medan. Ya, sahabat-sahabat pemirsa TVNU Kota Medan, kita adalah sebagai pewaris Nabi. Ketika kita telah memproklamirkan diri sebagai pewaris Nabi, salah satu misi ataupun visi misi Rasulullah SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Rasulullah SAW terkecuali apa, untuk rahmat bagi seluruh alam. Artinya memberikan kebaikan kepada seluruh alam tanpa memandang suku, agama dan sebagainya, selayaknya seperti seekor kupu-kupu. Ia akan menyerbuk. Mana yang bisa ia serbuki? Kalau bunga ingin dibantu untuk menyerbuk, akan menyerbuk, akan melaksanakan, akan dihinggapinya bunga untuk membantu menyerbukan dan sebagainya. Demikianlah kita umat manusia, kita orang Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi umat yang terbaik. Maka umat yang terbaik itu adalah melalui Ramadan itu kita bertransformasi, kita bermetamorfosis, ya.
kalau hewan bermetamorfosis, kita pun boleh dikatakan bermetamorfosis, walaupun sebagai dalam arti kata adalah proses semangat perubahan ataupun perpindahan dari wujud yang tadinya lalai, yang tadinya penuh dengan kemaksiatan, berusaha kita untuk apa? Untuk menjadi manusia rahmatan lil alamin. Karena manusia rahmatan lil alamin itu dambangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusianya, hambanya rahmat bagi seluruh alam semesta. Selain seperti hewan, hewan pun seperti tadi dibilang Ustadz kita ingin berubah, ya kan? Sebagai iktibar kepada kita. Kalau hewan pun ingin berubah, sama halnya kesempurnaan seekor ayam contohnya, ketika ia telah disembelih dengan bismillah dimakan oleh orang-orang beriman. Begitulah hewan-hewan. Sempurnalah hidupnya di mata Allah Ta'ala ketika ia telah disembelih dan dikurbankan dan sebagainya. Ulat pun seperti itu, sempurna hidupnya ketika ia telah bermanfaat kepada orang lain melalui apa? Proses, tentu proses. Itulah bermetamorfosa namanya. Kita pun harus bermetamorfosa. Kalau tidak bermetamorfosa, maka puasa jalan terus. Seperti itulah kata Rasulullah, illa ju wal atos. Banyak yang puasa tapi mereka hanya mendapat haus dan lapar saja. Itu ajalah yang setiap saat kita peroleh. Tetapi kesempurnaan puasa itu menghasilkan orang-orang yang bertakwa, jauh panggang dari api. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bermetamorfosis kepada kebaikan, dalam bahasa Al-Quran menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat, tentu kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Rasulullah SAW, panjangkan umur saya ya Allah, sampaikan umur saya sampai bulan Ramadan ya Allah. Hari ini kita telah sampai atas doa kita itu. Berarti yang pertama, Allah telah mengabulkan doa kita. Bersama sanak keluarga kita bisa berkumpul bersama dan berpuasa. Tentu bukan hanya diciptakan Allah Ta'ala Ramadan itu untuk sekedar berpuasa, menahan lapar, haus dan sebagainya. Namun Allah ingin ketika kita dilahirkan dalam keadaan suci, kita pun nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci pula. Artinya apa? Ketika Ramadan telah masuk, kita pun diharapkan untuk menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang menjaga kesucian hatinya, orang-orang yang benar-benar bisa nanti menjadi manusia yang memberikan warna. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, memberikan yang terbaik lah kepada lapisan-lapisan masyarakat, lingkungan masyarakat, paling sedikit menjadi yang terbaik di dalam keluarga kita masing-masing. Tentu sahabat-sahabat pemirsa TV NU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam kebersamaan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dan memberikan contoh dan motivasi kepada ahli keluarga kita bahwa sungguhnya puasa itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal mewujudkan perubahan hidup manusia ke arah yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan seluruh perintah Allah Ta'ala dengan semaksimal mungkin dan meninggalkan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dengan semaksimal mungkin. Jadilah kita menjadi manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Ya. Alhamdulillah, pemirsa sahabat TVNU Medan, bincang-bincang Ramadan kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita bisa bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada dan bisa mengambil ilmunya dan bisa juga diajarkan atau disampaikan kepada orang-orang yang lain dimanapun berada. Saya selaku pembawa acara menutup acara ini, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.